Kita sekarang berbicara mengenai fungsi pengawasan Komisi Yudisial yang harusnya memiliki taring begitu untuk mengawasi para hakim, salah satunya selain Mahkamah Agung. Tapi praktiknya tidak seperti itu ya, Bang Davi? Ya, pertama saya perlu klarifikasi dulu ya bahwa saya mantan anggota Komisi Yudisial. Akhir Desember saya menyerah keterimakan jabatan saya kepada para komisioner yang baru. Nah, kalau kita bicara apa yang terjadi di Depok ya, sebenarnya ini bikin kita bosan, bahkan bisa dikatakan muak sebenarnya. Ya. Kenapa kok peradilan kita yang kita dengar itu beritanya itu saja? Dan kenapa wajah peradilan kita seolah-olah direpresentasikan oleh wajah-wajah penyimpang, pelaku penyimpangan saja. Padahal ya kita sama-sama tahu, baru saja beberapa hari sebelum kejadian OTT, para hakim mengalami kenaikan gaji dan tunjangan yang cukup signifikan, gitu ya. PN Depok itu kelas 1A, Mbak Fira. Jadi kalau ketua dan wakil ketua di pengadilan kelas 1A berdasarkan PP 42 ya, tahun 2025, itu terima sekitar antara 70 sampai 80. Itu more than enough. 70 sampai 80 juta per bulan. Itu more than enough. Kelas 1A. Ya. Kelas 1A khusus lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi itu kan tingkat ketua pengadilan tinggi. Itu sampai 110,1 juta. Saya highlight, jadi ketua pengadilan negeri untuk kelas 1A mendapatkan gaji dan tunjangan 70. Iya, berdasarkan PP 42 tahun 2025 yang baru saja dieksekusi begitu ya pada awal Februari 2026. Nah, kita merasakan sebenarnya udah nggak ada alasan lagi hakim untuk korupsi gitu ya. Kalau tadi Mas Kurnia bilang bahwa untuk memberantas korupsi kita harus melakukan langkah-langkah luar biasa. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dinaikkan gajinya oleh pemerintah secara luar biasa. Buat kami para praktisi hukum, para akademisi, itu nilai itu tuh nggak kecil. Nggak kecil. Betul. Jadi seharusnya kita sudah berharap bahwa oke deh, peradilan kita nih dibawa dong sama hakim untuk ke situasi yang lebih maju, dimodernisasi. Tapi kok yang muncul isu korupsi lagi gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal pengawasan ya, sebenarnya kan kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh hakim, itu dia menunjukkan bahwa ada permasalahan yang sistemik. Apalagi ini pelakunya adalah ketua dan wakil ketua PN. Maka dari itu responnya juga harus sistemik. Ya, pertama karena dampaknya itu bisa jadi sangat sistemik, Mbak Fira. Kepercayaan publik menurun pasti. Ya, masyarakat yang sudah merasa menyisihkan pajaknya gitu ya, yang kemudian dialokasikan oleh pemerintah untuk perbaikan gaji hakim, itu semakin kemudian ya mempertanyakan kebijakan tersebut pada akhirnya. Kemudian yang kedua, ini juga menurunkan kepercayaan diri para hakim yang lain, terutama hakim-hakim yang bersih begitu. Dan yang ketiga, ini juga yang paling penting Mbak Fira ya, pada akhirnya ini akan mengganggu keseluruhan proses jalannya bernegara begitu. Karena itu menurut saya responnya harus sistemik. Pertama, pengawasan itu harus diperkuat ya. Respon kelembagaan Mahkamah Agung itu harus sangat kuat. Dan saya rasa apa yang sudah dinyatakan Ketua MA di beberapa kesempatan itu sudah cukup baik sebenarnya. Kemudian Komisi Yudisial juga harus mengefektifkan pelaksanaan pengawasannya. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Saud. Secara sistemik para hakim, ya komunitas hakim, terutama mereka yang masih bersih, yang masih peduli, ayo bongkar-bongkar. Ayo bersih-bersih gitu. Dulu di Komisi Yudisial pernah tidak mendapatkan laporan dari para hakim yang bersih ini tentang bau-bau para hakim koruptor? Pada saat saya masih menjabat, ini kan memang kejadian ini belum lama setelah terjadinya OTT di PN Jakarta Pusat. Ya. Kemudian sebelum itu kan ada kejadian OTT di PN Surabaya. Sebelum OTT di PN Surabaya pada 2024, itu para hakim muda, ya, motornya nih ya, mereka yang idealis menggerakkan apa yang dikatakan cuti bersama untuk mengupayakan kenaikan kesejahteraan mereka dan digolkan pada akhir itu di akhir 2024. Nah, pada saat itu mereka ketika merespon kejadian OTT di PN Surabaya, mereka malu sendiri.
Karena mereka lagi teriak untuk peningkatan kesejahteraan, kok ada penyimpangan yang begitu telanjang begitu. Akhirnya mereka kemudian menganjurkan dan mengajak rekan-rekannya gitu ya untuk bersih-bersih, untuk melaporkan koleganya yang berperilaku menyimpang. Ada Karena waktu mereka itu? yang paling tahu. Nah, Komisi Yudisial kemudian pada periode saya memimpin di sana bersama 6 orang yang lain, itu mendorong Mbak Fira supaya hakim kemudian melaporkan apa yang mereka ketahui. Oke. Hasilnya? Ada beberapa. Oke. Ini yang saya rasa modalitas ya, yang kemudian perlu dioptimalkan, ya, perlu ditantang, di-challenge oleh pimpinan Komisi Yudisial yang sekarang, juga oleh Ketua Mahkamah Agung. Saya belum dengar ya dari pimpinan Mahkamah Agung ajakan untuk para hakim sama-sama melaporkan koleganya yang menyimpang. Oke, baik, menarik. Saya ke Mas Yudi sekarang, karena kan kalau misalnya kita tahu bagaimana di KPK whistleblower itu penting sekali untuk mendapatkan informasi awal ketika ada praktek korup terjadi. Kok bisa ini ya secara sistemik ketua dan wakil ketua pengadilan negeri ini jadi tamparan luar biasa bagi lembaga peradilan kita? Ya, kalau ini pertama kali dalam sejarah, Mbak. Biasanya KPN aja atau WKPN. Tetapi pertama kalinya KPN dan WKPN. Mengapa ini terjadi? Saya sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus korupsi peradilan ya, terutama yang dilakukan oleh hakim. Tadi dari 31 kurang lebih saya 10 orang yang saya tangani gitu ya. Dari 31, 10? 10 kurang lebih menangani satgas saya kasus waktu itu tangani ya? di beberapa tempat ya. Yang menarik adalah mereka korupsi itu bukan sekedar by need, kebutuhan, bukan sekedar pengawasan yang lemah, tetapi karena greed, rakus. Kalau kita bicara kebutuhan sebelum naik gaji ini kan sebenarnya mereka sudah terpenuhi, ya kan, minimal cukup dibandingkan dengan banyak viral ya, guru honorer dan sebagainya yang jauh-jauh di batas cukup gitu ya. Apalagi mereka adalah pejabat gitu. Kemudian yang kedua, mereka adalah ahli hukum ya. Masalah tipikor kemarin beberapa tuh hakim tipikor tindak pidana korupsi ya, balik karir, ad hoc gitu. Artinya apa? Artinya mereka dengan sadar melakukan korupsinya. Tetapi yang paling menarik Mbak Elvira adalah bahwa hakim-hakim yang korup ini mereka bermain di ruang gelap dan mereka berkomplot. Jadi sepertinya sudah ada chemistry, suasana kebatinan di antara mereka bahwa kita, saya korup, ada korup, yuk kita kerjasama. Dan mereka pun tidak pakai tangan mereka pakai tangannya bersih. Ya, mereka menggunakan kalau Depok jurusita. Di tempat lain sebelumnya panitera. Jadi ketika ada layar besar ataupun ada spanduk besar tidak boleh berhubungan dengan hakim dan sebagainya, langsung tidak langsung ya, memang itu yang terjadi. Tidak boleh bertemu di kantor, mereka bertemu di luar. Mereka tidak ada negosiasi langsung hakim dan kemudian para pihak berperkara. Kemudian juga terkait mana yang lebih dahulu ya. Ya tentu di sini ada hukum timbal balik, nggak ada yang dari eksternal atau internal, pasti ada di antara mereka ada kesepakatan dan tidak semua kasus memang dimainkan, Mbak. Ya makanya kenapa dalam OTT kan hanya satu kasus, kalau berkembang mungkin 2 atau 3, sementara hakim ini menangani berbagai macam kasus. Bagaimana kasus yang bisa mereka duitin? Ya kasus yang mereka bisa duitin itu adalah kasus-kasus yang memang ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya enggak, Mbak. Oke. Jadi akhirnya kemudian ya. Pertama kan terkait dengan vonis, pasti itu yang paling banyak. Kalau vonis itu besar, terutama di kasus perdata, ya kan, atau ingin bebas. Tapi yang sekarang bukan vonis. Nah kalau sekarang itu kan adalah penundaan, tetapi kan nilainya besar juga, ya 850 juta. Dan kemudian Mbak, dalam setiap OTT pasti akan berkembang. Dalam penggeledahan yang dilakukan oleh KPK kemarin, ya di PN Depok dan kemudian di rumah pimpinan, rumah dinas pimpinan, itu terlihat jelas bahwa satu buktinya adalah ada uang sekitar 50.000. Ya, tentu ini akan dikembangkan oleh penyidik. Nah, tapi kembali lagi bahwa ya hakim-hakim yang kemudian kena kasus ini itu bukanlah hakim-hakim buangan loh. Ini adalah hakim-hakim memprestasi. Mereka orang-orang yang terpilih. Iya, kenapa mereka terpilih? Ya, mereka menjadi ketua di antara mereka, ya kan? Jadi berarti ada rekrutmen yang salah. Ya, apakah rekrutmen ini karena kedekatan ya ataupun tidak? Saya pikir ya selama pengalaman kita dari 31 ini kan hampir semua jenjang hakim
menjadi tersangkanya, baik dari PN, PT, ya sampai Mahkamah Agung, Hakim Agung. Artinya sebenarnya, ya, saya pikir tadi semua orang sebenarnya paham ya di dalam suatu kementerian, suatu pengadilan itu sudah paham ini siapa yang korup, itu pasti paham gitu Mbak. Bahkan ada istilah kemarin Pak Prabowo juga mengatakan kapal ceruk gitu ya. Jadi sebenarnya sudah paham. Nah, bagaimana meningkatkan whistleblower? Definisi paham itu maksudnya gimana Mas Yudi? Paham siapa aja yang bermain. Tadi saya katakan Mbak. Petanya sudah ada. Sudah ada. Nama ABC itu sebenarnya sudah tahu bahwa tahu ini bisa mereka. disuap, ini tidak Betul, bisa. ini bisa, ini tidak. Ini orang bersih, ini orang berintegritas, tahu. Wah, ini nggak bisa dimainkan. Maka tadi saya katakan, terkadang KPN main sendiri. Oke, Terkadang itu yang KPN. tahu adalah orang dari pengacara, orang dari ini, atau dari MA, atau dari mana? Enggak, justru tadi kadang-kadang ya dari pihak hakimnya sendiri yang paham. Coba panitera datengin, coba jurusita datengin. Sehingga kemudian mereka terpaksa untuk membayar. Tapi sekali lagi Mbak Elvira bahwa ya oknum-oknum seperti ini kan yang membuat wajah peradilan. Padahal tadi dikatakan yang bersih banyak ada. Nah, kalau masalah OTT ya kita nggak, tentu tidak akan bisa dibuka siapa yang melaporkan. Tetapi ketika terjadi OTT, maka yang melaporkan itu pasti informasinya A1, akurat dan terpercaya. Entah dari dalam pengadilan ataupun dari luar pengadilan. Mbak Fira, boleh nggak saya sedikit elaborasi soal informasi Yudi? Jadi saya dapat, semoga ini Pak Narto Ketua dengar. Yang saya dengar, Kur, untuk hakim di Jabodetabek itu, saya dapat bocoran Pak Binsar. Itu adalah yang sudah sangat selektif. Itu versinya Mahkamah Agung. Makanya kenapa saya bilang ini sangat serius, itu adalah jaminan ada beberapa hakim cerita kepada saya, Fir. Dia ditarik dari daerah, karena apa? Karena dia dianggap bersih. Nah problemnya adalah tadi, hanya tetangga kita di Depok kemudian melakukan, ini menurut saya ini sangat serius. Jadi bukan lagi kalau Yudi bilang ini atau keserakahan, enggak lagi. Tapi sudah rusak gitu loh, otaknya sudah rusak gitu loh. Oleh karena itu tidak lagi sekedar kemudian pengawasan, tetapi ibarat penyakit. Ibarat penyakit harus disembuhkan. Ini bukan mungkin sudah kanker. Karena Pak Narto kan seperti kayak frustrasi gitu loh. Gue udah pilih yang baik-baik, datang ke Jakarta dan Jabodetabek, ternyata satu persatu runtuh. Makanya menurut saya kepada Mahkamah Agung, kalian terbuka, saya selalu bilang, kalian harus terhormat kalau KY datang, kalau memang betul-betul jujur, untuk menjaga dan menyelamatkan keluhuran. Mestinya mereka yang membuka gitu loh. Bukan menutup-nutup seperti ini. Gitu loh. Oke, baik. Saya ke Prof. Ini menarik ya, karena sebenarnya sudah tahu sama tahu siapa hakim yang bersih, siapa yang hakim terindikasi kotor. Ya, itu saya mencermati tadi dari rekan-rekan narasumber. Tadi satu dikatakan bahwa tidak semua hakim kotor ya. Kemudian sudah tahu apa tadi orang-orang yang masuk ke kota Jabodetabek pastilah orang-orang pilihan. Iya, itu kata Pak Narto itu. Memang itu sudah pasti orang-orang yang bagus. Itu sudah. Dan pengawasan tadi katanya harus diperketat. Ya termasuk. Jadi di sini saya coba berikan satu statement lagi ya. Ini memang ada dua di sini yang menjadi sudut pandang kita dari individual dengan lembaga. Individu ini adalah oknum, hakim itu sendiri. Nah, bahkan barusan tadi kita dengar mantan juru bicara, ketua juru bicara Mahkamah Agung Pak Profesor Yanto ya, atas nama Ketua Mahkamah Agung mengatakan hanya ada dua pilihan terhadap hakim-hakim yang sudah tertangkap tangan itu. Dipecat, dipenjarakan, ya proses hukum itu. Nah, kalau sudah begitu halnya dan itu sudah sering terjadi, namun ternyata para hakim-hakim yang lain pun sampai detik-detik naiknya gaji seperti ini masih juga terjadi. Jadi kalau menurut saya di sini memang sudah saatnya bersih-bersih
para hakim yang membandel ini itu harus segera memang seperti yang dikatakan pesan Ketua MA, singkirkan. Dimulai dari mana? Itu dimulai dari Mahkamah Agung atau dari tentu mana? dari rekrutmen juga ya. Rekrutmen ini sekarang juga tidak mutlak lagi harus mengambil ya orang-orang lulusan yang terbaik. Itu tidak jaminan. Ya. Mungkin yang sudah agak-agak lebih tua pun, yang sudah berpengalaman, sudah bekerja, tidak apa-apa, termasuk dari berbagai pekerjaan yang lain-lain yang sudah ada lawyer mungkin seperti di Australia misalnya kan dari berbagai lapangan kerja bisa diterima, tetapi yang sudah mempunyai integritas yang sudah terjamin, yang betul-betul memang harus ya bisa dihandalkan dan ada kontrak perjanjian. Ya, sebelum dia diterima jadi hakim, apabila terjadi ada sesuatu ya yang perbuatan tercela itu memang harus siap disingkirkan. Nah, jadi karena apa? Kalau orang yang sudah mapan sebelumnya masuk jadi hakim, dia tidak akan mencari-cari uang lagi. Berapapun jumlah Mohon gaji. maaf saya potong. Harus siap menyingkirkan. Yang menyingkirkan itu siapa? Apakah menunggu dulu Pimpinan tertangkap Mahkamah. tangan oleh KPK, oleh jaksa? Nah, ini melalui pengawasan ketat. Sebenarnya pimpinan Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016 ya, sudah dilakukan pembinaan, pengawasan secara berjenjang. Dan itu harus berkesinambungan hingga diperkuat di maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 ya. Itu siapa pimpinan yang melalaikan tugasnya harus dicopot dari pimpinan. Minimal itu dia diberikan sanksi disiplin sesuai menurut ya peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2021. Tapi itu tidak berjalan. Inilah tidak berjalan. Baru kemudian ini mohon maaf ini Komisi Yudisial tadi dikatakan harus pengawasan ketat katanya. Bukankah selain tugas pokok dari KY itu memilih calon hakim agung dan ad hoc ya, adalah menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat hakim. Tapi itulah Pak Binsar dulu yang melakukan perlawanan dulu ke KY itu supaya wewenangnya itu dikurangi itu dulu Pak Binsar. Gimana ceritanya dulu itu? Nah ini saya tidak ke sana dulu. Oke. Ya. Nah dengan adanya di pasal 20 saya lihat itu ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2018 itu, ya mestinya tugas tadi tujuannya kan untuk mencegah jangan sampai terjadi hakim berbuat tercela atau korupsi seperti ini. Nah, tapi nyatanya KY saya lihat jarang langsung masuk terjun ke lapangan. Mohon maaf ini Komisi Yudisial. Ya. Jadi jarang terjun langsung untuk memantau setiap kasus-kasus perkara yang menarik perhatian termasuk masalah eksekusi ini. Saya mau berikan contoh sekarang ini ada laporan masyarakat atau mahasiswa saya dari Unisula Semarang. Ada kasus satu di PN Pangkal Pinang. Dokter jadi terdakwa. Sementara korban 10 tahun anak meninggal. Ya karena medis atau malpraktek lah katakan. Tapi hakimnya ini menurut laporan yang sudah dikirimkan juga ke Mahkamah Agung dan kepada KY itu tidak netral. Lebih memihak kepada pihak terdakwa. Artinya apa? Harusnya Komisi Yudisial mestinya di sini Komisi Yudisial harus jemput bola dan tanggapi respon segera itu surat sebelum hakimnya ini menerima sesuatu dari pihak tertentu kan itu. Baik, biar clear. Komisi Yudisial bisa melakukan itu enggan atau terbatas dengan regulasi yang ada? Sebenarnya kalau dikatakan tidak proaktif, saya berdasarkan pengalaman saya pada saat menjabat ya, itu kita sangat aktif. Kita tidak cuma kemudian menerima laporan masyarakat dan menindaklanjuti, tapi ketika ada informasi kita juga tanpa harus menunggu laporan masyarakat, kita bisa langsung turun. Begitu juga kita secara aktif memantau jalannya persidangan, terutama di perkara-perkara yang sifatnya strategis dan di tahap-tahap tertentu. Tapi Mbak Fira perlu paham bahwa pengadilan kita itu jumlahnya ada 8.000 Mbak Fira.
lebih sekarang bahkan udah hampir 9.000 gitu ya di seluruh Indonesia. Perkaranya itu kemarin baru di launching ya, laporan tahunan oleh Ketua MA itu sampai 3 juta. Ya tentu saja harus ada skala prioritas. Kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu. Nah ini juga saya mau mendorong nih ya bagi para praktisi hukum, para pengguna jasa pengadilan, para pencari keadilan, kalau menyampaikan laporan kepada KY, ya kemudian meminta permohonan untuk dilakukan pemantauan, agar informasinya lebih spesifik dan jelaskan indikasi pelanggaran kode etiknya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya Komisi Yudisial sudah relatif menjalankan tugasnya begitu ya. Tetapi sekali lagi saya harus akui ada keterbatasan-keterbatasan Mbak Fira. Untuk sampai kemudian membongkar suatu praktek korupsi di peradilan, ini memang harus melibatkan peran penegak hukum Mbak Fira. Kenapa? Karena begini, kalau ya suatu transaksi perkara, ini ketemu nih kepentingan antara penyuap dengan yang disuap. Ya, si penyuapnya minta diputus sekian, hakimnya memenuhi putusan sekian. Udah salaman mereka, pelukan, diam, senyap. Nggak ada berita apapun. Biasanya perkara transaksi perkara, korupsi peradilan yang bisa masuk sampai ke Komisi Yudisial adalah ketika si yang disuap tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh penyuap. Dari situ pihak yang menyuap biasanya akan menyuarakan itu. Nah karena itu penguatan kewenangan Komisi Yudisial mutlak harus dilakukan. Dan kerjasamanya, koordinasinya dengan pihak aparat penegak hukum ya, terutama kejaksaan, KPK, itu juga mutlak. Saya sebenarnya berharap ya Pak Presiden, Bang Kurnian ya, ketika kemudian memberi gaji kenaikan tunjangan sebegitu signifikan, itu harus dilengkapi dengan paket pengawasan termasuk penegakan hukumnya. Termasuk dorong itu, KPK kan sekarang ada di ranah eksekutif. Dalam artian bisa ada komunikasi yang lebih ketat dengan Presiden begitu ya, untuk kemudian gunakan semua kewenangan yang dimiliki. Mulai dari pelaporan LHKPN, giatkan itu, semua hakim diminta untuk lapor LHKPN. Dan jangan cuma lapor, periksa laporannya, periksa kesesuaiannya. Kemudian laporan gratifikasi itu juga digiatkan. Di samping tentu saja penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Fokus pada judicial corruption. Ini emang harus didetoksifikasi Mbak Fira, harus dibersihkan itu semua racun-racun ya di lembaga peradilan kita. Sedikit ya, masuk dari Mas Bang Davi tadi. Yang pertama memang yang sudah terdetek selama ini kan permasalahan korupsi peradilan itu kita nggak bisa hanya lihat angkanya 850 juta rupiah. Kalau dibandingkan dengan kasus korupsi lain mungkin sangat jauh. Tapi kita bicara di sini tentang korupsi di sektor penegakan hukum, korupsi di sektor tempat penentu keadilan. Angkanya boleh hanya ratusan juta, tapi magnitud korupsinya sangat besar. Maka dari itu, Mbak Elvira, tentu kami sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Davi tadi. Pemerintah dalam hal ini berkomitmen untuk mendorong upaya reformasi peradilan itu, misalnya Mbak Fira, dari mulai awal ketika proses rekrutmen. Selain proses rekrutmen yang selama ini juga sering dibincangkan oleh masyarakat, bagaimana mekanisme promosi dan mutasi hakim? Apakah sudah didasarkan dengan kompetensi? Kalau didasarkan kompetensi yang tadi Bang Saur sampaikan, di wilayah Jakarta sudah yang terbaik. Tentu kita berharap tidak hanya di Jakarta, Bang Saur. Di seluruh Indonesia, di 10.000 tempat tadi, itu harus dibangun. Apa yang Bang Davi sampaikan tadi sebenarnya pemerintah sudah lakukan. Apa yang pemerintah lakukan? Di dalam pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Mbak Elvira, dan di pasal 12, itu ada pemberatan bagi orang yang menyuap hakim atau bagi hakim yang menerima suap. Spesifik, kalau pemberi suap itu biasanya Mbak Elvira, hukumannya minimalnya 1 tahun. Tapi kalau di pasal 6, khusus kepada hakim naik jadi 3 tahun. Yang maksimalnya yang biasanya 5 tahun, khusus kepada hakim maksimalnya 15 tahun. Bagi hakim yang menerima minimal 4 tahun, maksimal 20, bisa seumur hidup. Jadi di sana koridor pemerintah jamin aturannya, ya silahkan digunakan. Ada 3 aparat penegak hukum kita, benar Bang Davi tadi, Presiden adalah atasan administratif
Kapolri, Jaksa Agung, dan seluruh pimpinan KPK, dan Presiden membuka ruang itu. Silahkan jika ingin menindak di sektor peradilan sepanjang ada bukti permulaan yang cukup. Itu, Mbak. Ya, saya sedikit Saya dulu. sebelum ke Pak ini Binsar. Sebelumnya harus saya, sebelumnya kita harus break, Bapak-Bapak. Kami akan kembali di Head to Head with Elvira.